Habis ini kita dobrak jendela ya. Jendela let's go rusak nanti nih. Kita panjang, mungkin ada 1 jengkal ya. Enggak. Ya, let's go rusak ya. Ini di sebelah juga let's go rusak gitu. Cuman dari kasus ini ya, ada beberapa kasus kayak kasus Subang. Beberapa kasus lah di mana tanda kutip ya, orang terdekat ikut mencari-cari pelaku, ternyata pelakunya yang memang orang dekat. Nah, jongkel ya. Itu, dia ngelihat ke kanan guys, dia ngeliat jendela gitu. Jendela di sebelah rumahnya, kamarnya Arya ya. Sama garuk-garuk bool. Nah, dia nggak ada baju, dia lihat lagi Des. Dia lihat lagi. Selalu melihat ke arah jendela ini, apakah di saat itu ada suara? Nah, berisik. Nah, berisik. Penjaga kos jadi tersangka oleh polisi, bisa jadikah? Kita masih update kasus diplomat kita dengan kepala terlilit lakban, guys. Nah, jadi kemarin kita kan udah bahas ya dan praktekin juga gimana Let's Go udah melilit kepala Let's Go pakai lakban ini ya, untuk membuktikan bahwa bisa nggak sebenarnya kekuatan seorang pria itu melepas lakbannya. Dan di Let's Go sih bisa, tapi banyak banget yang bilang, Bang, itu lakbannya nggak seluruh kepala. Nggak kerat itu udah kerat guys, itu udah erat. Dan kalau seluruh kepala, Let's Go yang menyusul nanti. Kasusnya pindah ke rumah Let's Go guys. Nah tapi, walaupun mungkin lakban ini berbeda dengan yang Arya punya ya, tapi kan di sini kita bisa berpikir juga ya, kalau teman-teman bilang, memang dia sengaja lilit lakban sampai semua kepala kok bang. Ini kita kasih tahu ya, Let's Go itu pernah juga ingin tanda kutip ya, mengakhiri ini semua. Kalian juga pasti sempat ingin mengakhiri kehidupan kalian semua kan gitu. Tapi melilit dengan lakban itu adalah cara, bukan cara terakhir ya, cara yang nggak pernah Let's Go pikirkan gitu. Buset. Yang pertama kan ya bisa tali ya, standar ya, kita tergantung di atas gitu bisa. Yang kedua kita bisa minum-minuman tanda kutip beracun gitu, atau overdosis gitu. Dan memang tanda kutip kalau niatnya seniat itu ya, si diplomat kita ini menggunakan lakban untuk dirinya sendiri, yang nggak mungkin juga sampai 1 kepala, di hidung aja, dia tahan aja begini gitu. Bisa juga gitu. Kenapa lilit sampai 1 kepala, dan lilitan sampai 1 kepala tuh belum terlilit, dia juga udah kejang-kejang gitu guys gitu. Kalian nggak percaya? Coba sendiri deh. Kalian coba sendiri, pasti udah kejang-kejang, dia belum selesai ngelilit, dia udah kejang-kejang gitu. Dan pasti kamarnya berantakan, kasurnya berantakan, jatuh pun juga di lantai gitu. Karena dia pasti berdiri guys. Nggak mungkin dia di tempat tidur dengan rapi gitu loh. Nah, itu ya kecurigaan Let's Go ya. Itu kecurigaan Let's Go ya. Itu teori Let's Go aja. Teori detektif Conan Let's Go aja. Tapi kita fokus ya dengan penjaga kos ya. Nah, ada namanya kemarin kita lihat kan, di informasi nama penjaga kosnya adalah Siswanto. Dia katanya stres ya, kena dugaan, tanda kutip dugaan oleh netizen dan oleh publik, mungkin juga oleh polisi ya. Apakah dia akan menjadi tersangka atau enggak? Karena ternyata video-video CCTV kemarin ada 3 kali dia ngecek guys. Dan 3-tiganya ini sangat mencurigakan. Nah, jadi yang pertama kan kita tahu di mana dia itu ketemu Arya waktu mau ngambil Gojek, ngambil makanan kan. Terus katanya jam 12:30 subuh itu ditelepon istrinya Arya. Menurut informasi ya gitu, untuk ngecek keberadaannya dia. Dan gak cuma 12:30 pagi aja, subuh-subuh, 5:30 pagi dia juga ngecek lagi guys. Nah, baru akhirnya jam 8:30 barulah ini didobrak oleh penjaga kosannya ya, dengan jendela dan obeng ya. Ini Let's Go udah siapin obeng ya. Abis ini kita dobrak jendela ya, jendela Let's Go rusak nanti nih. Kita coba pakai obeng ya. Kemarin Let's Go udah pakai lakban, sekarang kita pakai obeng ya. Kebetulan jendelanya Let's Go kurang lebih Let's Go lihat sama nih gitu. Oke, tapi sebelum merusak jendela, kita lihat dulu ya nih guys ya. Ada video lengkapnya di mana dia itu penjaga kosnya nggak cuman ngerusak di bagian pinggir doang. Ada video lengkapnya nggak dipotong. Ini kita lihat bareng-bareng, dia ngerusak di bagian tengah juga. Kita lihat bersama-sama ya. Nah ini dia guys. Pertama dia ngerusak di bagian tengah. Nah di bagian tengah dicongkel-congkel. Pakai 2 obeng kayaknya. Satu yang besar, satu yang kecil. Oh bisa kegeser. Nah, baru ke pinggir gitu. Ini yang nggak dipotong ya, berarti di tengah tuh udah dirusak, terus baru ke bagian pinggir, nah kebuka. Masalahnya, waktu kebuka itu kayak enteng banget gitu. Nah, di sini juga kecurigaannya kenapa dia nggak langsung menyibak kordennya ya. Nah, biasanya kalau Let's Go sih, langsung sibak korden ya kalau Let's Go gitu. Tapi dia ke dalam membuka grendel pintu katanya. Nah, di sini kita juga lihat kerusakan dari jendela ini ya. Dari jendela ini, nah ini kan ada di garis-garis bawah tuh. Kayaknya rusaknya nggak terlalu dalam deh.
Nah, kalian lihat kan? Nah, jadi kita akan coba ya untuk merusak jendela. Kebetulan Let's Go punya jendela yang sama. Nah, ini nih guys ya, jendelanya ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini kan panjang nih guys. Nah, nih. Nih, ini panjang nih. Panjang, mungkin ada 1 jengkal ya, 1 jengkal. Berarti segini ya. Oh, ini lebih dari segini nih. Nah, ini kalau dicongkel pakai obeng dari sini nggak bakal bisa, guys. Nggak usah obeng, tenaga aja nggak bakal kuat. Walaupun kalian rusak bagian sini ya. Ini di bagian rusak karena bagian ini dalam, guys. Nah, kedalamannya aja segini, guys. Segini kedalamannya, coy. Nih, lihat kan? Nih, sedalam ini, coy. Nah, jadi menurut Let's Go untuk sekelas apa namanya? Dia aja itu susah buat ngecongkel gitu. Kita lihat ya, kita praktekin ya. Nah, ini ya, kita coba aja ya. Nih. Ini udah masuk nih, guys. Enggak. Nah, jadi rusak nih jendelanya. Ya, anggap aja lah, Lesu nggak mau merusak jendela ya. Terus dari samping ya. Dari samping. Gila, dari samping aja tuh nggak sekuat itu, guys. Ini kalau kalian lihat ya, ini udah Let's Go rusak. Ya, Let's Go rusak ya. Ini di sebelah juga Let's Go rusak gitu. Dan menggunakan obeng segini, guys. Obengnya ini sama yang kayak tadi ya. Itu menurut Let's Go tidak memungkinkan menurut Let's Go ya gitu. Coba kalian kalau nggak percaya, kalian pakai obeng deh. Bongkar deh jendela kalian ya. Tukang bangunan aja pakai linggis, guys. Di mana-mana maling bawanya apa? Bawa linggis gitu. Nggak bawa obeng dia. Di mana-mana sih bawa linggis sama bawa palu biasanya, guys. Nah, dia ketok-ketok gitu. Sampai rusak, benar-benar rusak lah jendelanya gitu. Itu menurut Let's Go keanehan yang pertama ya. Tuh Let's Go udah rusak jendela tuh, tapi semoga nggak terlalu rusak jendelanya. Let's Go yang dilakban ini gitu. Nah, itu kecurigaan yang pertama ya. Nah, soalnya nggak cuman dari kasus ini ya, ada beberapa kasus kayak kasus Subang, beberapa kasus lah di mana tanda kutip ya, orang terdekat ikut mencari-cari pelaku, ternyata pelakunya yang memang orang dekat. Nah, itu kecurigaan Let's Go juga. Tapi ya kita tunggu kepolisian ya, dugaan kan bisa kemana aja ya gitu. Bahkan kalau dari komen Let's Go lihat ya, ini saya sendiri ada tukang bangunan. Nah, yang namanya jendela terkunci dari dalam itu kalau mau bongkar tanpa merusak engsel yang di atasnya itu saya yakin nggak bisa gitu. Oh, kecuali kita merusak engsel, guys. Di sebelah kiri kanan tuh kalau ada engsel kita rusak baru bisa. Karena melihat kondisi jendelanya sehat, terkecuali sudah rapuh, parah, baru bisa dicongkel. Nah, benar-benar sudah membuktikan tadi. Jadi pembongkaran itu keyakinannya janggal gitu. Logikanya coba dipakai kalian, dipraktekin sendiri di rumah, udah. Bisa nggak jongkel jendela pakai ini? Nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat di video CCTV yang terbaru ya, di mana penjaga kos ini jam 4:30 pagi, 4:30 apa 5:30 ya, dia itu nyapu-nyapu di depan kamarnya Arya, guys. Kita lihat bareng-bareng. Oh, ini bapak-bapaknya yang jongkel ya. Itu, dia ngelihat ke kanan, guys. Dia ngelihat jendela gitu. Jendela di sebelah rumahnya, kamarnya Arya ya. Tapi dia nggak nyapu dia. Dia bawa sapu doang, cuma garuk-garuk bool. Dia nggak nyapu, dia udah selesai nyapu apa gimana nih? Terus dia lihat di bawah ininya Arya, pintunya Arya. Nah, ini kan kecurigaan Let's Go. Pertama, bapak-bapak ini ya katanya sih 3 kali ngecek. Terus di sini kenapa dia selalu ngelihat ke kamar sebelah Arya atau jendela di sebelahnya Arya itu? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan besar Let's Go ya. Karena kalau di CCTV yang kemarin waktu dia nggak pakai baju, kita lihat sekali lagi ya. Nah, dia nggak ada baju. Dia lihat lagi, Des. Dia lihat lagi ke sana. Cuman kamar ini aja yang dia lihat. Kalian lihat kan kamar-kamar yang lain dia nggak lihat. Tuh, dia lurus sampai mentok. Terus balik lagi. Nah, kenapa dia cuman ngelihat ke kamar ini doang gitu? Nah, kan dia balik lagi gitu. Sambil teleponan. Nah, mungkin ini teleponnya istrinya Arya ya. Nah, jadi dari kedua CCTV ini, yang pertama dia selalu melihat ke arah jendela ini. Yang kedua dia melihat ke arah, pasti melihat ke arah pintu bawahnya Arya. Nah,
Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan dan teori liar. Apakah di saat itu ada suara? Nah, kalau kalian packing lakban kan, lakban itu kan suaranya kan berisik ya. Kurak, kurak, kurak. Nah, ini ada lakban nih. Kita coba aja nih. Nah, berisik. Nah, berisik. Nah, berisik. Berisik. Nah, ya kan? Ini kan berisik-berisik. Lakban ini kan suaranya berisik. Apalagi kan banyak gitu, banyak lagi dia lilitannya. Itu kan pasti berisik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun Arya menggunakan lakban untuk dirinya sendiri, pasti kan digunting, guys. Nah, kalau lakban kayak gini yang kuning-kuning bening gini kan, Let's Go gigit bisa. Nah, Let's Go gigit ya. Ah, bisa. Tapi kalau Let's Go nggak gigit, tarik gini, butuh kekuatan, guys. Waduh, emang keras banget nih. Melar dia kan, bisa melar dia. Susah. Mungkin bisa tapi susah ya. Tangan Let's Go sakit tuh. Nah, jadi ketika lilitan terakhir ini, apakah selotip ini satu roll selotip ini masih nempel di kepalanya Arya atau udah enggak gitu? Kalau masih nempel di kepalanya Arya, ya berarti memang nggak dilepas. Tapi kalau dia nggak nempel, berarti kan Arya tuh menggunting. Entah Arya menggunting atau pelakunya menggunting gitu. Berarti di lakban itu yang erat itu pasti ada sesuatu untuk memotong ya, memotong putus lakbannya. Nah, itu harus dicari tuh. Apakah gunting, cutter, karena pakai gigi nggak bisa. Arya kan udah kelilit sendiri di giginya. Itu kecurigaan Let's Go. Let's Go udah praktekin nih, dua hal nih Let's Go udah praktekin ya. Pak Polisi jangan bilang Arya karena GERD lagi, Pak Polisi. Ini aneh-aneh aja Pak Polisi ini bilang karena gara-gara GERD gitu. Ada kemungkinan ya, bukan gara-gara, ada kemungkinan dia GERD gitu. Ya gimana nggak GERD dililit lakban itu pasti GERD kok kita. Ya terus kecurigaan yang lain ya seperti CCTV dan lain-lain. Tapi banyak netizen yang menduga juga dari video bapak-bapak ini ya. Nah, katanya sih dari video bapak-bapak ini kelihatan orang di HP. Nah, kalau lihat-lihat di HP-nya itu baju putih kan bapak-bapak penjaga kos yang tadi masuk. Nah, terus dia ngerekam, terus dia mundur. Nah, kecurigaannya di sini. Ketika mundur, nah bapak-bapak ini baru ngidupin lampu. Nah, banyak netizen yang curiga untuk hal yang sekaget ini, kok bapak-bapak ini nggak kaget gitu. Itu pertanyaan netizen ya gitu. Entah ya, kalau Let's Go sih ngerasanya mungkin karena mereka udah tua aja ya gitu. Hidup mereka udah 50 tahun lebih. Banyak hal yang kaget di hidup mereka gitu. Jadi melihat seperti ini mungkin nggak kaget gitu. Tapi kenapa bapak-bapak ini ngidupin lampu setelah ngecek? Kenapa nggak baru masuk pintu, dia ngidupin lampu dulu gitu? Terus kalau dari video HP ini kita masih menunggu ya, dari video HP ini di mana lanjutannya ketika bapak ini masuk? Karena video HP ini kan di TV One tadi Let's Go ambil itu di mana dia nyongkel jendela aja kan, tapi sisanya kita nggak dapat gitu, belum dapat gitu. Jadi kita tunggu aja. Apakah ada orang lain di dalam atau apakah ada barang bukti tanda kutip yang disembunyikan atau dihilangkan? Nah, itu juga kita harus cari tahu. Masih belum ya, kita masih nunggu ya. Masih asas praduga nggak bersalah gitu. Soalnya banyak banget netizen juga yang curiga, bapak-bapak ini kan subuh-subuh tuh 2 kali lewat. Pertama, apakah memang ini setiap hari dia melakukan seperti itu? Kalau setiap hari dia tiap jam yang sama, jam setengah 6 pagi, jam setengah 1 pagi, dia memang lewat-lewat nyapu-nyapu subuh-subuh, berarti memang ini SOP-nya dia. Setiap hari dia melakukan hal itu. Kita cek aja CCTV-nya sebelumnya. Tapi kalau cuma hari itu doang, di mana dia ngecek setengah 1 subuh sama jam setengah 6 pagi, dia ngecek lewat-lewat kamar Arya, itu perlu dicurigai juga, guys. Gitu. Kenapa hari itu doang? Walaupun alasannya, karena dia dapat telepon dari istrinya. Yang diduga ya, dari istrinya Arya, dia dapat telepon. Karena kalau dari artikel ini, kita lihat, jadi konteksnya si istri korban ini minta 3 kali penjaga kos ngecek kondisi korban. Karena nggak bisa dihubungin jam 10 gitu. Jadi jam setengah 1 dia ngecek, terus jam setengah 6 guys, setengah 6 pagi. Katanya sih istri korban menghubungi penjaga kos untuk diminta cek kembali kamar korban gitu. Jadi yang kita lihat tadi orang bawa sapu ya. Masalahnya ini pertanyaan Let's Go. Kan bapak ini udah dikasih mandat, tolong cekin pak. Gitu. Apa cekannya tuh apa gitu? Pak tolong cekin Pak Aryanya masih tidur atau enggak? Kalau masih tidur coba ketok aja pak. Saya khawatir dari kemarin kan bisa jam setengah 6 pagi kan bisa. Atau jam setengah 1 paginya. Kalau istrinya benar-benar curiga ada sesuatu yang terjadi sama Arya ya gitu. Coba bangunin aja pak. Saya takutnya dia kenapa-napa gitu loh. Kenapa nunggu jam 8 pagi gitu? Menunggu eksekusi? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Pertanyaan ini ya. Bisa aja istrinya bilang ini, Pak, ini emergency, Pak. Bapak ketok aja deh.
kamar suami saya, suruh bangunin aja, bilang istrinya telepon khawatir gitu. Pasti bapaknya ngetok gitu, Pak Arya gitu. Ini istrinya nelpon nih, katanya khawatir, Bapak kenapa-napa nggak? Apakah Bapak baik-baik aja gitu. Kalau udah diketok, nggak ada jawaban, baru bilang ke istrinya, Bu, maaf Bu, ini udah saya ketok Bu, udah saya panggil, Pak Aryanya mungkin masih tidur Bu. Nah, bisa jadi. Setengah 6 pagi juga, mungkin istrinya habis bangun sholat subuh ya, itu. Telepon lagi gitu, oh, saya bangunin aja Bu, saya bangunin aja Bu, gitu. Oh, mungkin diketok-ketok, Pak Arya ini setengah 6 pagi, Pak Bapak nggak sholat Pak. Nah, bisa tanya juga kan gitu. Tapi kenapa ada pergerakan baru di jam 8 pagi, dan itu pun udah langsung bawa obeng gitu loh. Udah persiapan mendobrak gitu loh. Nah, ini pertanyaan, let's go ya, ini pertanyaan aja ya gitu. Bukan tuduhan ya, dugaan aja gitu. Ya kan? Terus katanya kan Arya juga baru jual mobil ya, cek juga tuh duit mobilnya apa ada yang hilang nggak gitu, apa gimana nggak gitu. Kalau ini memang tanda kutip mafia yang melakukannya ya, ini pertanda besar. Yang pertama kan memang dibungkam satu kepala ya, yang seperti Let's Go bilang, mulutnya dibungkam, telinganya dibungkam, supaya matanya juga dibungkam, supaya kamu nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong gitu. Mungkin ini pertanda untuk teman-temannya Arya gitu. Teman-temannya Arya masih memang diplomat bagus ya. Terus yang kedua dia pakai lakban kuning. Lakban kan ada banyak ya. Lakban kuning itu ya untuk packing biasanya kan gitu. Ya lakban kuning ada, lakban hitam ada gitu. Yang kayak Let's Go ini juga ini warnanya kuning guys, tapi pas ditarik itu jadi warna ini, warna bening gitu. Berarti kan ini teori mafia aja ya. Kalau mafia kan suka memberikan pesan ya. Lakban kuning kan artinya hati-hati gitu. Mungkin ini pesan untuk diplomat yang lain, hati-hati kalian. Kalau kalian nanti tidak mau seperti Arya yang dibungkam mulutnya, ditutup matanya, dipaksa telinganya tidak bisa mendengar lagi, kalian akan jadi seperti ini. Nah, ini juga mengerikan banget sih kalau bener ini mafia ya. Tapi sampai sekarang polisi masih mengecek, masih sidik jari, forensik, keterangan saksi, dan semuanya masih dicek sama kepolisian. Ya memang agak lambat ya gitu. Tapi ya diharapkan Pak Polisi bener ya ngeceknya ya. Soalnya kemarin kan banyak banget di media statementnya kepolisian bahwa mengatakan ya Arya ini dugaannya tanda kutip ya memang melakukan itu untuk dirinya sendiri. Yang kedua dia sakit GERD dan kolesterol gitu. 36 tahun Pak, GERD dan kolesterol, ya nggak mungkin ada lakban di kepalanya Pak gitu. Ya kan? Di mana ada terjadi kasus seperti ini? Tanda-tanda kasus GERD kambuh, kepalanya ada lakban gitu. Nggak mungkin banget Pak. Ya pasti penyebab kehilangan kehidupan Arya itu ya bukan karena GERD-nya, ya karena lakbannya ditutup itu loh Pak. Gimana sih Pak? Aduh, ya di highlight-nya kenapa lakban itu bisa ada di sana. Terus ada sidik jari semua dan dipraktekin ulang lah itu lakbannya beli di mana, punya siapa gitu. CCTV-nya kenapa berubah? Ya itulah yang di aware ke media massa gitu supaya netizen juga bantu. Ini netizen semuanya lagi bantu Pak, bukan lagi menyembunyikan pelaku gitu. Yang menyembunyikan pelaku kayaknya si oknum-oknum banget. Kayaknya ya, semoga nggak ada oknumnya di kasus ini ya. Oke deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kita update lagi ya, masih kasus tentang lakban kuning di kepala. Nanti kita kalau ada update informasi kita akan tes, kita akan coba apapun yang sangat-sangat menjanggal dari kasus ini. Komen pendapat kalian di bawah ini. Thank you banget untuk Sri Sultan kita ya, Sri Wahyu 861. Thank you atas supportnya ya dari Sultan kita. Let's Go bisa beli lakban. Uang lakban Let's Go keganti ya. Thank you banget. Kalian suka sama video ini dan investigasi ini, kalau kalian mau kasih donasi lebih ada link saya di bawah ataupun dari Super Thank aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Komentar kalian Let's Go pasti bacain, Let's Go pasti masukin ke analisa Let's Go pendapat-pendapat kalian seperti ini. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.